Halo adik-adik, materi yang akan dibahas adalah materi kelas 2, tema 3 tugasku sehari-hari, mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Adik-adik, masih ingat ya apa pengertian keberagaman? Iya, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan yang ada di sekitar kita adalah jenis kelamin. Ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kira-kira apa saja ya perbedaannya? Kita lihat dari ciri fisiknya ya. Yuk kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut. Kita lihat perbedaan dari atas ya. Iya, rambut. Anak laki-laki memiliki rambut yang pendek, sedangkan anak perempuan memiliki rambut yang panjang. Perbedaan yang kedua, iya, anak laki-laki menggunakan baju pendek, sedangkan anak perempuan memiliki baju berbentuk gaun atau rok. Perbedaan yang ketiga, kebiasaan. Anak laki-laki suka bermain sepak bola, bermain mobil-mobilan, dan lain-lain. Sedangkan anak perempuan suka berdandan dan bermain boneka. Dan masih banyak lagi perbedaan di antara mereka. Grace, anak yang baik, rajin, dan suka membantu. Setiap pagi, Grace bangun sendiri dan langsung merapikan tempat tidurnya. Grace, Eka, ayah, dan ibu selalu kumpul bersama ketika pagi untuk doa pagi bersama. Selesai doa bersama, ibu pergi ke dapur memasak sayur untuk sarapan, dan Grace membantu ibu menyiapkan sarapan. Sedangkan ayah mencuci mobil dan Eka membantu ayah mencuci mobil. Setelah semua sudah beres, keluarga Grace biasanya sarapan bersama. Kemudian ayah siap mengantarkan Grace ke sekolah dan ibu menjaga Eka di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugasnya masing-masing, seperti keluarga Grace. Adik-adik, sekarang ayo kita identifikasi tugas masing-masing anggota keluarga. Tugas ayah. Yang pertama, sebagai kepala keluarga. Yang kedua, mencari nafkah. Yang ketiga, melindungi keluarga. Yang keempat, mencuci mobil. Yang kelima, membetulkan genteng. Dan masih banyak lagi. Coba perhatikan ayah kalian di rumah. Tugasnya ngapain aja ya? Selanjutnya, tugas ibu. Yang pertama, memasak untuk keluarga. Yang kedua, menyiapkan sarapan. Yang ketiga, mengurusi kebutuhan rumah tangga. Yang keempat, merawat anak-anaknya di rumah. Selanjutnya, tugas anak.
Nah, perhatikan ya, kalian semua adalah anak. Yang pertama, membantu orang tua di rumah. Yang kedua, belajar dengan rajin. Yang ketiga, melaksanakan nasihat orang tua. Perlu diperhatikan ya, ketika kalian diberi nasihat oleh orang tua, harus didengarkan dan dilaksanakan. Jangan sampai membantah. Adik-adik, setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama, sehingga semua pekerjaan lebih cepat diselesaikan. Pembagian tugas yang dilakukan bersama-sama memiliki beberapa manfaat loh. Apa saja? Yang pertama, membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Yang kedua, mendekatkan antar anggota keluarga. Jadi, nanti hubungannya menjadi akur. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan kebersamaan. Dalam anggota keluarga, ada yang usianya lebih tua dan ada juga yang lebih muda dari kita. Kita hendaknya bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua. Sedangkan kepada yang lebih muda, kita harus menyayanginya. Misalnya, kalian memiliki adik. Nah, kalian harus menjaga adik kalian dan juga menyayanginya. Lalu, bagaimana sikap kita ketika di rumah? Sikap terhadap orang tua. Yang pertama, mendahulukan ayah mengambil hidangan saat makan bersama. Nah, jadi ketika makan bersama, jangan mengambil duluan ya. Dahulukan orang tua. Yang kedua, membantu membersihkan rumah. Yang ketiga, belajar dengan rajin. Yang keempat, patuh dan taat terhadap nasihat orang tua. Selanjutnya, sikap terhadap saudara, bisa kakak, adik. Yang pertama, kita harus memiliki sikap santun dan adil terhadap saudara. Sikap santun dan adil merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Tugasku sehari-hari di sekolah. Mengenal perbedaan suku. Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Meskipun demikian, kita harus hidup rukun dan saling menghargai. Beberapa suku yang ada di Indonesia yaitu suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Tugasku sebagai umat beragama. Setiap umat beragama hendaknya beribadah dan berdoa setiap hari. Cara beribadah setiap agama berbeda-beda. Meskipun berbeda, kita hendaknya saling menghormati dan menghargai. Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Adik-adik, jangan sampai kalian memaksakan teman kalian untuk mengikuti agama yang kalian anut. Antar umat beragama harus hidup rukun. Kita harus menghormati teman kita yang sedang menjalankan ibadah. Selanjutnya, macam-macam agama. Macam-macam agama. 1. Islam. 2. Katolik. 3. Hindu. 4. Buddha. 5. Kristen.
6. Konghucu. Setiap agama mempunyai kitab suci, pemimpin dalam ibadah, tempat ibadah, bahkan hari raya besar yang berbeda-beda. Seperti agama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Hari besarnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Agama Katolik, tempat ibadahnya di gereja. Hari besarnya Natal, Paskah. Agama Hindu, tempat ibadahnya di pura. Hari besar hari raya Nyepi. Agama Buddha, tempat ibadahnya di vihara. Hari besar hari Waisak. Agama Kristen, tempat ibadah di gereja. Hari besar Natal, Paskah. Agama Konghucu, tempat ibadah Litang atau Kelenteng. Hari besar Tahun Baru Imlek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ayo kita menyanyi lagu tempat ibadah menggunakan nada naik-naik ke puncak gunung ya. Ayo kawan, kita mengenal nama tempat ibadah. Umat Islam pergi ke masjid, Hindu pergi ke pura, Kristen Katolik pergi ke gereja, Buddha ke wihara. Umat Konghucu pergi ke kelenteng, sama hidup rukun. Tugasku dalam kehidupan sosial. Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita harus selalu bekerja sama dalam menjalani hidup ini. Manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Contoh sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. 1. Menghormati teman yang berbeda agama dan suku. 2. Memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah. 3. Mengucapkan selamat pada teman yang merayakan hari raya besar agamanya. 4. Berteman tanpa membedakan agama dan suku. 5. Tidak mengejek satu sama lain. Manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. 1. Tercipta kerukunan dan persatuan. 2. Suasana menjadi nyaman. 3. Terjalin kekeluargaan. 4. Mempunyai banyak teman. Akibat tidak bersatu dalam keberagaman di sekolah. 1. Suasana belajar menjadi kacau. 2. Terjadi pertengkaran. 3. Dijauhi teman. Bahasa Indonesia. Yuk kita belajar bareng Roni. Materi yang akan dibahas kali ini yang pertama, melengkapi kalimat rumpang tentang letak geografis. Yang kedua, membuat kalimat sederhana. Yang ketiga,
belajar membuat cerita berdasarkan gambar. Ayo mengenal letak rumah bersama Roni. Perhatikan denah rumah berikut. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Nah, kita berposisi seperti rumah Siti, sehingga di sebelah kanannya adalah rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada mushola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp2.000. Adik-adik, ayo bantu kakak jawab ya pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ya, rumah Adi. 2. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ya, rumah Ayu. 3. Di manakah rumah Siti? Ya, di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. 4. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ya, Rp2.000. Ayo melengkapi. Kalimat rumpang adalah susunan kalimat yang tidak lengkap atau ada kata yang dihilangkan. Untuk kali ini tentang denah ya. Adik-adik, ayo perhatikan contoh denah lingkungan rumah. Ada sawah, ada SDN Nusantara 1, ada sawah, ada puskesmas, toko, rumah warga, fotokopi, balai kelurahan. Semua itu berada di Jalan Nusantara. Contoh kalimat rumpang. 1. SDN Nusantara 1 terletak di Jalan Ya, pintar, Nusantara. 2. Di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 1 terdapat ya, sawah. 3. Di samping kiri toko adalah, ingat ya, kiri, ya, rumah warga. 4. Di samping kanan balai kelurahan adalah, iya benar, fotokopi. Selanjutnya, adik-adik harus menyusun kata menjadi kalimat. Contoh, di pasar, membeli, Siti, wortel. Disusun menjadi sebuah kalimat. Kata pertama, Siti. Selanjutnya, membeli. Selanjutnya, wortel. Kata selanjutnya, di pasar. Siti membeli wortel di pasar. Jangan lupa di akhir kalimat diberi tanda titik. Ayo mencoba. Adik-adik
perlu menjawab 5 pertanyaan, yaitu menyusun kata menjadi kalimat. Pasti bisa ya. Kamu pasti bisa. Saatnya membuat kalimat sederhana. Contoh, kata desa. Kalimatnya adalah aku dan keluargaku tinggal di desa Gegersapi. Jadi, adik-adik perlu membuat kalimat yang mengandung kata desa. Bisa di depan, di tengah, maupun di belakang. Saatnya mencoba. Ada 4 kata yang perlu dibuat kalimat sederhana. Kamu pasti bisa. Saatnya membuat cerita berdasarkan gambar. Gambar pertama, ada anak laki-laki yang menuangkan sesuatu, apa yaitu? Ya, ikan. Sehingga kalimatnya adalah Doni membeli ikan. Ini bebas ya adik-adik, kalian boleh menamainya Roni, Dito, atau lainnya sesuai kreativitas kalian. Gambar kedua, ada anak laki-laki yang bajunya berbeda, jongkok dan memegang sesuatu. Nah, gambar kedua ini kakak membuatnya adik Doni yang usil memainkan ikan itu dan meninggalkan ikan itu di lantai. Jadi adiknya itu mengambil ikan kemudian memainkannya di lantai. Gambar ketiga, Doni kembali ke tempat tadi untuk melihat ikannya bersama ibu. Nah, tiba-tiba ikannya sudah di bawah. Sehingga kalimat gambar ketiga, Ibu Doni dan Doni terkejut mengapa ikan hias milik Doni tergeletak di lantai. Gambar keempat, ada Doni dan adiknya sedang berada di dekat akuarium dan ikan. Nah, kakak membuat kalimatnya, ternyata adik Doni pelakunya. Adik Doni merasa bersalah dan Doni mengembalikan ikan hiasnya ke akuarium. Dari keempat gambar tersebut, dibuat cerita Doni membeli ikan. Adik Doni yang usil memainkan ikan itu dan meninggalkan ikan itu di lantai. Ibu Doni dan Doni terkejut mengapa ikan hias milik Doni tergeletak di lantai. Ternyata adik Doni pelakunya. Adik Doni merasa bersalah dan Doni mengembalikan ikan hiasnya ke akuarium. Ada beberapa langkah yang dapat membantu kita untuk membuat cerita dari gambar. Nah, langkah yang pertama yaitu amati atau perhatikan gambar dengan saksama. Saksama itu artinya dengan teliti atau dengan cermat. Setelah itu, tulis atau buat kalimat yang sesuai dengan gambar. Selanjutnya, susun kalimat-kalimat yang sudah dibuat menjadi cerita yang baik. Atau, kita juga dapat membuat daftar pertanyaan dari gambar dengan menggunakan kata tanya seperti apa yang mereka lakukan, siapa saja yang ada dalam gambar, di mana mereka, dan sebagainya. Setelah itu, setelah dibuat daftar pertanyaannya, jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat tadi sesuai dengan gambar yang akan kita buat cerita. Nah, setelah itu kita susun kalimat-kalimatnya menjadi cerita yang baik. Nah, pada saat menyusun kalimat, kita juga dapat menambahkan atau memperbaiki kalimat agar ceritanya menjadi semakin baik. Nah, mari kita perhatikan contoh. Nah, di sini ada 4 gambar. Gambar ini masih belum berurutan atau masih acak. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4.
Nah, untuk memudahkan kita dalam menyusunnya menjadi sebuah cerita, tentunya kita harus mengurutkan gambarnya dulu. Nah, dari gambar yang ada ini, ada 4 gambar ini, kira-kira gambar mana yang pertama atau yang paling duluan? Ada gambar 2, setelah gambar 2 gambar 1, setelah itu gambar 4 dan gambar 3. Nah, jadi urutannya adalah 2, 1, 4, 3. Setelah kita mengurutkan gambarnya dengan baik, dengan benar, sekarang kita tulis kalimat sesuai gambar. Nah, sekarang kita perhatikan gambar 2. Karena kita mau membuat kalimat di gambar 2, lihat. Ada beberapa anak sedang bermain bola kasti. Nah, jadi Pak Ray membuatnya seperti kalimat ini. Siti bermain kasti bersama teman-temannya. Nah, anak-anak dalam membuat cerita, nama orang yang ada dalam gambar itu anak-anak bebas membuatnya. Yang penting namanya sesuai. Jangan gambarnya anak laki-laki, tetapi namanya nama anak perempuan. Ya, harus disesuaikan. Nah, kira-kira untuk gambar 2, kalimat yang akan kita buat adalah Siti bermain kasti bersama teman-temannya. Jika sudah, sekarang kita amati lagi gambar yang pertama, gambar 1. Nah, kita buat kalimatnya. Siti membantu temannya yang terluka. Lanjut gambar keempat. Ini gambar 4 kita amati, kita lihat apa yang ada dalam gambar. Nah, ada Siti sedang membantu temannya menuju ke UKS. Atau kita buat Siti membantu temannya pergi ke UKS. Selanjutnya, gambar yang ketiga yaitu di UKS Siti mendapat pertolongan dari petugas UKS. Atau kita buat teman Siti diberi obat luka di UKS. Nah, 4 gambar ini sudah kita buat kalimatnya. Sekarang kalimat-kalimat yang sudah kita buat ini akan kita susun menjadi sebuah cerita yang baik. Nah, ingat, pada saat menyusun kalimat kita dapat menambahkan atau memperbaiki kalimat-kalimatnya supaya ceritanya menjadi semakin baik. Nah, kita baca dulu dari urutan gambar. Siti bermain kasti bersama teman-temannya. Siti membantu temannya yang terluka. Siti membantu temannya pergi ke UKS. Teman Siti diberi obat luka di UKS. Nah, jika kalimat-kalimat ini langsung digabungkan menjadi cerita, tentu ini belum terlalu baik, belum terlalu bagus ceritanya. Jadi Pak Ray membuatnya menjadi seperti ini dengan beberapa penambahan, ada tambahan kata-katanya. Jadi Siti dan teman-teman sedang bermain kasti di lapangan. Tiba-tiba ada temannya yang terjatuh dan kakinya terluka. Siti datang membantu temannya yang terjatuh itu. Kemudian Siti membantunya untuk pergi ke UKS. Di UKS, teman Siti diberi obat luka oleh petugas UKS. Jadi, cerita yang sudah kita susun ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan hanya kalimat-kalimat ini. Nah, jadi boleh ditambahkan atau diperbaiki kalimatnya sehingga menjadi cerita yang lebih bagus, lebih baik. Oke, kita coba dengan contoh yang lain. Nah, kalau contoh yang sebelumnya, contoh yang tadi ada 4 gambar yang masih belum berurutan.
Sekarang kita coba dengan satu gambar. Nah, untuk membuat cerita dari satu gambar ini, kalau anak-anak sudah lancar, itu lebih bagus. Tapi bagi yang masih kesulitan, kita dapat menggunakan bantuan kalimat tanya. Nah, kita buat pertanyaan-pertanyaan dari gambar. Siapa yang ada di gambar? Kegiatan apa yang mereka lakukan? Di mana mereka melakukan kegiatan itu? Apa manfaat kegiatan tersebut? Nah, ini contoh kalimat tanya yang Pak Re buat setelah melihat gambar. Jadi tidak harus sama seperti yang Pak Re buat kalimat tanyanya. Silahkan nanti kalau anak-anak mendapat tugas untuk membuat cerita, lihat dulu gambarnya, amati gambarnya, kemudian buat kalimat. Bisa dengan bantuan menggunakan kalimat tanya seperti ini. Nah, setelah kita membuat kalimat tanyanya, sekarang kita jawab. Jawab sesuai dengan gambar. Nah di sini Pak Re membuat nama Joni. Jadi anak-anak nanti juga ketika membuat tugas, nama tokoh ceritanya bebas. Yang penting sesuai seperti yang Pak Re bilang tadi, jangan anak laki-laki diberi nama anak perempuan. Oke, siapa yang ada di gambar? Joni dan teman-temannya. Jadi yang ini Joni. Nah, yang lainnya teman-temannya. Kegiatan apa yang mereka lakukan? Membersihkan lingkungan atau mengumpulkan sampah, menyapu. Di mana mereka melakukan kegiatan itu? Di halaman sekolah. Nah, di sini juga mau di halaman sekolah, mau di halaman rumah, sesuaikan dengan gambarnya. Apa manfaat kegiatan tersebut? Lingkungan menjadi bersih, kerjaan menjadi lebih cepat selesai. Nah, setelah mendapat jawaban-jawaban ini dari memperhatikan gambar, kita dapat menyusunnya lagi menjadi sebuah cerita yang lebih baik. Nah, dengan bantuan jawaban-jawaban ini kita dapat membuatnya. Nah, kalau ini kita langsung jadikan cerita, itu belum terlalu bagus. Misalnya Pak Re bacakan, Joni dan teman-temannya membersihkan lingkungan di halaman sekolah. Lingkungan menjadi bersih, kerjaan menjadi lebih cepat selesai. Sudah menjadi sebuah cerita, tapi belum terlalu bagus. Nah, dengan perbaikan, kira-kira Pak Re membuatnya menjadi seperti cerita ini. Joni dan teman-temannya sedang bekerja sama membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan sampah yang ada di halaman sekolah. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah ke tempat sampah. Setelah mereka bekerja, lingkungan sekolah menjadi bersih. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Nah, itu tadi cara membuat cerita dari gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini sesi terakhir ya, yaitu perkenalan. Perkenalkan, nama kakak Ike Nur Amelia dari Universitas 11 Maret, DGSD Surakarta.